seminggu dibayar Rp200, memang zaman itu masih tahun 89, 88. Saya sudah mengucapkan seumur hidup aku tidak mau lagi kerja tempel ban. Kenapa? Saya menikah dengan modal 500.000. Saya punya baju seperti ini hanya 4. Dan itu nikahnya di kampung jauh di NTB, di Sumbawa. Dan kami ditanya mau besar-besaran apa kecil-kecilan? Kecil-kecilan saja. Karena kalau minta besar-besaran pasti disuruh biaya. Kawan-kawan semua, ini kita luar biasa. Ini meeting betul-betul mendadak karena saya tahu ada yang banyak yang baru. Mungkin saya perpanjang 5 menit atau 3 menit lagi ya saya cerita. Tadi inti dari yang ingin saya sampaikan adalah sampean lihat perjalanan saya, kemudian dengan Bu Ika, di mana saya ada sedihnya, di mana saya ada senangnya. Sampean lihat sendiri. Saya kalau bicara sekolah dari SD mulai kelas 3 sampai kelas 6, itu hari-hari ya sekolah pelihara kambing. Kemudian saya masuk MTS. Di MTS dari kelas 1 sampai kelas 3, saya kalau pagi sekolah, kalau sore jadi tukang kayu. Ikut kakak saya selama 3 tahun. Oke, cerita singkatnya begitu. Setelah 3 tahun sekolah MTS sambil bekerja setiap hari, seminggu dibayar Rp200, memang zaman itu masih tahun 89, 88. Kemudian oleh orang tua saya sama kakak saya ada musyawarah, saya tidak dilanjutkan untuk sekolah. Jadi dari MTS kelas 3 lulus itu tidak usah sekolah. Karena banyak orang sekolah juga buktinya tidak kerja. Nah, jadi orang mindset masih seperti umumnya bahwa sekolah itu untuk mencari kerja. Maka ketika tidak ada hubungannya antara sekolah dengan kerja, saya tidak disekolahkan. Saya diminta langsung belajar saja, memperdalam belajar mebel. Belajar buat pintu, belajar buat kursi, dan lain-lain. Sudah, karena tidak disekolahkan, saya pergi ke satu kabupaten yang lain, namanya Mojokerto. Saya temui kakak saya yang lain. Saya sampaikan, saya pengen kerja 1 tahun, saya kumpulin uangnya, 1 hari dibayar Rp300. Saya mau kumpulin uangnya 1 tahun, kemudian saya pengen daftar sekolah. Nah, ternyata oleh kakak saya yang di Mojokerto diterima. Maka saya pamit sama kakak saya yang di Jombang, saya pamit sama bapak saya dan ibu saya, minta izin saya mau berpindah, tinggal di Mojokerto. Kemudian saya betul berangkat dan di Mojokerto mulai bekerja. Tapi ternyata tidak sampai 1 tahun, baru 1 minggu, ternyata saya disekolahkan. Sekolah STM di Mojokerto, kemudian di Mojosari. Oke, saya kerja apa? Saya kerja nembel ban di Mojosari, Mojokerto. Sampai 3 tahun. Selesai 3 tahun, saya pulang ke Jombang. Ijazah pun belum saya ambil. Dikabari ada orang ngajak kerja di Flores. Maka saya berangkatlah ke Flores tahun 92. Di Flores, di Maumere, saya bekerja di sana. 4 bulan dengan orang yang membawa saya. Kemudian saya pulang lagi, ada gempa bumi di bulan 12 tahun 1092. Kemudian saya balik lagi ke Flores, bekerja jadi tempel ban lagi. Berjalan sampai 2 tahun, saya berhenti dan menyatakan diri saya tidak mau lagi bekerja di bengkel tempel ban seumur hidupku. Itulah lesan anak muda. Jadi lesan anak yang baru lulus SMA, mungkin umurnya 18-19. Jadi saya sudah nyepatah, saya sudah mengucapkan seumur hidup aku tidak mau lagi kerja tempel ban. Kenapa? Karena saya tidak lagi menikmati diri saya. Saya tidak bisa bersyukur lagi. Karena saya melihat teman-teman saya yang kerjanya di bank, yang kerjanya di kantor pos. Mereka bajunya rapi-rapi, tangannya bersih, kulitnya bersih, mukanya bersih, semuanya bersih-bersih. Sehingga saya menyatakan bahwa pekerjaan saya adalah pekerjaan yang tidak layak dan saya tidak ingin seumur hidup. Akhirnya kami keluar memutuskan tinggal sama kawan, nempel, kemudian baliklah lagi ke Jombang. Di Jombang kembali kerja mebel. Sampai 1 tahun saya jualan kursi, jualan lemari, jualan apapun dan juga memproduksinya. Sampailah 1 tahun oleh kakak saya dianggapnya saya sudah pinter. Sudah bisa membuat dan sudah bisa menjual. Kemudian seharusnya pada saat itu sudah layak untuk buka usaha sendiri. Tapi kendala kami tidak punya modal. Maka kemudian sepakatlah saya sama kakak saya harus berangkat ke Saudi Arabia. Saya di sana buru-buru belajar nyopir. Dan tadinya saya tidak pernah punya cita-cita mau ke Saudi. Saya tidak mau, saya maunya ke Amerika, ke Jepang, Hong Kong. Pokoknya yang negara-negara bebas. Tapi ternyata keadaan berubah. Sehingga terpaksa berangkatlah ke Saudi. Sampai di Saudi 2 tahun.
Singkat ceritanya begitu. Di sana 2 tahun, ketemulah Bu Ika. Singkat cerita kami pulang, kami menikah, dan kami pulang itu, sebelum pulang, oleh kawan saya yang kerja di satu tempat di sana, dan sampai sekarang masih di sana. Dia sudah 40 tahun kerja di Saudi di satu majikan. Sampai hari ini, dia masih sering biasa telepon. Mereka titip uang kepada saya. Kemudian ada orang lagi, satu lagi temannya juga nitip uang kepada saya. Dolar. Saya pulang sama ibu, sama Bu Ika. Kemudian sebentar kami menikah. Tahulah kawan-kawan, saya menikah dengan modal 500.000. Saya punya baju seperti ini hanya 4. Dan itu nikahnya di kampung jauh di NTB, di Sumbawa. Dan kami ditanya mau besar-besaran apa kecil-kecilan? Kecil-kecilan saja. Karena kalau minta besar-besaran pasti disuruh biaya. Nah, jadi kami sudah sederhana sekali menikah. Kemudian pulang, melanjutkan. Saya 1 minggu tinggal di rumah orang tua, kemudian nyari kontrakan. Dan kontrakannya juga ngeri-ngeri banget lah. Bolong-bolong-bolong, bambu, kayu, lantainya pun lantai tanah. Kawan-kawan, kemudian karena hamil, punya anak yang pertama, yang kedua itu Mbak Ica itu, ibu saat itu kalau masak, kalau rumah ini kan ada terasnya segini toh, itu tretes. Jadi kalau ini rumah, ada tretesnya. Ibu kalau masak dapurnya ya di tretes itu. Jadi kalau hujan itu airnya jadi kompornya itu. Karena memang enggak punya. Enggak punya rumah, enggak punya apa. Tapi kami dibawain duit yang dari Saudi tadi itu oleh kawan-kawan sampai saat itu masih kami buat usaha. Kemudian kami jalankan itu sampai 3 tahun. Uang keluarga dititipkan, uang dari Sumbawa dititipkan, banyak sekali keluarga yang mensupport. Tapi ternyata kebanyakan orang yang nitip-nitip uang membuat saya ini juga enggak dewasa. Tapi tahu-tahu hutang saya menjadi 50 juta. Dan uang tinggal 25 juta. Maka kemudian saya berangkatlah ke Kalimantan. Di Kalimantan ternyata kami tidak bisa hidup dengan baik. Ibu di Jawa, saya di Kalimantan. Di Kalimantan, kemudian 4 bulan ibu datang, terjadi pasca kerusuhan dulu. Kemudian saya tinggal di satu rumah di Sumber Agung, nyewa 1 kamar, bukan 1 rumah ya. Nyewa 1 rumah, itu 50.000, saya tidak bisa bayar. Sehingga kami memutuskan harus ke kebun sawit, supaya dikasih pekerjaan di kebun sawit, pasti nanti di sana dikasih tempat tinggal. Maka saya sama ibu, sama Ica, Mbak Ica yang masih segini, masih kecil lah, belum bisa ngomong. Itu kami tinggal di satu rumah yang sudah campur dengan binatang. Dah, singkat cerita, di sana 1 tahunan bekerja, ibu jadi kerja di kebun, saya juga di kebun. Dah, kami tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya apapun, hutang kami banyak. Semuanya pinjam, tidak ada yang tidak dipinjami orang. Alhamdulillahnya, banyak sekali orang yang percaya. Orang nawari. Maka itu kita gunakan dengan baik. Dan alhamdulillah dari tembel ban yang kecil itulah 8 bulan berikutnya kami sudah bisa punya tanah. Kami berpindah. Hutang mulai terbayar sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Kawan-kawan, ingat. Pintu gerbang kebangkitan yang ada secara sejarahnya. Saya yakin semuanya dari Allah. Tapi sejarahnya kami bangkit lagi adalah dari tembel ban. Padahal itu pekerjaan yang dulu sudah saya benci. Itu pekerjaan yang dulu saya anggap kotor, yang dulu sudah seumur hidup aku tidak mau. Ternyata yang menolong, Allah menolong kepada kami itu ternyata ada wasilahnya, ada ceritanya. Bukan Allah kok ngasih duit, Allah ngasih apa. Enggak. Dibuatlah suatu usaha yang kecil. Tapi saya betul-betul skillnya profesional. Karena saya pengalaman nembel ban dari STM kelas 1 sampai kelas 3. Dari di Flores 2 tahun berarti 5 tahun. Karena saat itu di 2002 itu memang langka tembel ban. Sehingga disitulah orang banyak memerlukan. Saya mempunyai skill yang luar biasa. Saya betul-betul kalau ngomongin tembel ban hebat. Gak perlu pakai ukuran angin, saya tahu jumlahnya angin. Kalau ngomongin ban truk begitu. Nah disitulah kawan-kawan makna yang ingin saya sampaikan. Pengalaman apapun yang ada di saat sampean-sampean bekerja seperti ini jangan dianggap nggak ada gunanya. Maka tadi harus saya sampaikan bahwa sampean itu mencari pengalaman. Mencari ya belajar. Kita tidak tahu ketika sampai nanti sudah berumah tangga, menikah, menemukan masalah apa enggak. Ternyata saya betul-betul mengalami kesulitan hidup di saat kami sudah menikah sekitar 4 tahun, tinggalnya di Kalimantan sini. Di sini saya seumur hidup tidak pernah susah seperti di Kalimantan. Tapi bagaimana ternyata sekarang bisa hidup seperti ini? Tidak ada rumusnya. Kalau rumus pakai logika tidak ketemu, maka kita hanya minta kepada Allah. Selama kita diri ini baik, diri ini jujur, diri ini memberikan manfaat, diri ini semangat untuk berjuang dan yakin bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang baik sesuai yang kita rasakan. Saya yakin sampean-sampean semua
pasti pada saatnya nanti akan sukses.